Itu sampai saya dijejelin kotorannya gajah. Kotor. Iya, dipasung satu kaki di rantai pakai rantai gajah yang besar itu. Setelah ditangkap itu katanya dia dipukul, disetrum sampai Apanya yang disetrum? ya gimana ya saya sebut Enggak apa-apa, ceritain aja. vaginanya Vaginanya disetrum. Kalau Pemirsa, sejumlah mantan pemain sirkus mendatangi kantor Kementerian HAM. Kesaksian memilukan disampaikan oleh para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia dalam audiensi dengan Kementerian HAM. Pada Selasa 15 April 2025, mereka menceritakan secara langsung di hadapan Wakil Menteri HAM, Mugianto, termasuk pengalaman pahit yang dialami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi lainnya. Kejadian ini berawal dari sebuah kelompok sirkus asal Indonesia yang mencari talenta untuk dididik sebagai pemain sirkus. Sayangnya, cara-cara yang dipakai kala itu tidaklah manusiawi. Mereka menjanjikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak-anak yang diambil untuk diadopsi. Mereka bahkan membayar sejumlah uang untuk membeli anak-anak yang masih berusia 5-7 tahun dan membawa anak tersebut untuk dilatih sirkus. Salah satu kesaksian yang menyedihkan disampaikan oleh seorang mantan pemain sirkus bernama Ida. Ida di atas kursi rodanya menceritakan bagaimana dirinya mengalami kecelakaan serius saat tampil di Lampung. Namun, bukannya segera mendapat pertolongan, ia justru harus menahan sakit dalam waktu yang lama. Akibat menahan sakit yang terlalu lama, pinggangnya mulai bengkak. Barulah dia dibawa ke rumah sakit, dan ternyata dia mengalami patah tulang. Tidak lama kemudian, Ida lalu dibawa ke Jakarta dan dioperasi. Kesaksian yang memilukan juga diungkapkan oleh Butet, seorang mantan pemain sirkus perempuan lainnya. Ia mengaku sering mendapat perlakuan kasar, bahkan ketika sedang hamil. Kesaksian para korban diposting melalui feed Instagram oleh pengacara korban, yaitu Muhammad Soleh, pada 24 Maret 2025. orang bersama Cak Soleh ini adalah mantan pemain sirkus. Ojo nonton saiki wis tuwek-tuwek wong-wong ini. Jadi mereka ini dulu, kalau kalian yang usianya mungkin seperti saya pernah nonton sirkus, Oriental Circus namanya ya. Oriental Circus Indonesia. Oriental Circus Indonesia. Ternyata gak digaji, bro. Butet. Ini nama asli apa nama panggilan apa nama apa sih? Saya juga kurang tahu nama saya. Nggak tahu, nama asal usulnya juga nggak tahu. Nggak tahu. Usia berapa masuk di Oriental Circus Indonesia? Saya pada saat itu kecilnya saya tidak tahu sama sekali. Saya diambil gimana saya nggak tahu. Cuman saya taunya setelah saya ya itu 3 tahun tahun 76 itu saya dibawa ke sirkus juga sama. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Dari Balikpapan ya, dari rumah Balikpapan, jalan di Jakarta itu. Jalan Balikpapan, yeah. Jangan dipikir nanti Balikpapan Yeah. Kalimantan. Jalan Balikpapan. Iya. Okay. Terus saya dibawa ke sirkus. Pada saat itu saya sirkus main di mana saya juga kurang tahu. Jadi pokoknya saya di situ juga sama dilatih. Di situ saya juga melihat anak-anak yang lain banyak kecil-kecil latihan juga banyak. Saya juga bingung ya, tapi ya rasa takut juga ada. Okay. Jadi campur, akhirnya ya saya ikutin aja apa yang saya dilatih. Dengan Bu Lisa dulu mana? Dulu saya sama Lisa selisih. paling berapa hari lah. Okay. Iya, jadi Terus pokoknya pada cilik iya sama-sama kecil. Pada saat latihan pernah kena tempeleng atau kena apa? Oh itu hari-harinya. Makanan. Sebenarnya maksudnya hari-hari ini sering banget nih kalau masalah itu. Kalau Bu Butet apa yang sering dapatnya? Ya dipukul, ditempeleng itu kalau main tidak bagus. Itu yang nempeleng ini instruktur? Enggak, dari pihak siapa yang ada di situ. Ya banyak. Bu Butet, yang paling kenangan pahit ketika dipukul gimana? Pada waktu, ya saya paling kenangan pahit ya itu pada waktu saya ada hubungan dengan karyawan itu. Okay. Ya namanya saya juga tidak mendapatkan pendidikan formal ya seperti umumnya gitu. Ya pendidikannya kayak apa di dalam sirkus? Kan yang ngajarin kan karyawati. Kan kalau usia 4 tahun kayak ini kan tentu kan belum bisa baca tulis. Belum. Setelah udah agak besar mungkin sekitar 8 tahunan ya. Terus kita dapat pendidikan. Siapa yang ngasih pendidikan? Itu karyawati. Oh karyawati. Iya. Itu memang perintah.
Perintah dari pimpinan, dari Fran. Minimal bisa baca tulis ini. Iya. Bu Butet pernah pengen ketemu orang tua? Ya pengen banget. Enggak, itu disampaikan kepada pemilik sirkusnya? Kalau saya nggak pernah. Kenapa? Ya karena saya takut, nggak berani. Takut kena pukul? Iya kena pukul, terus nanti jadi tambah, ya tertekan, pokoknya saya nggak berani ngomong gitu pada saat itu. Jadi saya kan karena, ya kan sering ambil roti gajah gitu, kadang ambil roti gajah lihat bukan, banyak. ini roti jatah makannya gajah. Iya, jadi bukan nama roti gajah loh, bukan ya? Iya. Jatahnya gajah diambil sama Butet. Iya, dimakan. Jangan-jangan jatahnya Butet diambil sama gajah. Enggak. Ya itu situ ya, pernah kejadian juga saya ngambil empal daging itu. Itu katanya makanannya bos, tidak boleh diambil kan, tapi saya ngambil ngumpet, tapi akhirnya ketahuan, itu sampai saya dijejelin kotorannya gajah. Kotorannya gajah. Sampai saya dipegang sama pembantunya. Nangis waktu itu Butet? Nangis sampai saya ada dua teman lagi. Ketika nangis, ada teman-teman yang bantu atau ketakutan dibiarkan? Enggak, cuma temannya diem aja dia. Ketakutan, takut. Terus saya dibantuin, saya kumur pakai air sabun. Karena kan saya jijik kan masuk. Saya kumur pakai air sabun, saya buang. Soalnya saya jijik gitu. Ya nangis, cuman ya mau gimana ya. Ya kita juga nggak tahu ya latar belakang kita apa. Dari orang tidak mampu, miskin gimana. Sekarang Butet sudah tahu latar belakangnya? Belum sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang juga. Orang tua saya udah meninggal apa di mana saya belum tahu sampai sekarang. Bu Butet pernah diapak noai sampean selama hidup mulai kecil sampai besar sampai lari dari sirkus, pernah mengalami apa aja? Kalau untuk dipukulin kayak tempeleng apa itu kesehariannya kita. Segojangan nek jarene wong Surabaya. Keseharian kita dipukulin itu yang main. Pernah sampai berdarah? Oh pernah. Apa itu yang berdarah Bu Butet? Yang paling saya jangget di hati pada waktu itu saya berhubungan dengan karyawan. Bukan pemain sirkus ya? Bukan, karyawan. Pacaran saya. Oke. Ya terus ya akhirnya saya terjadi ya hamil. Ya. Itu saya sampai dirantai kaki saya. Karena dipasung. Iya, dipasung satu kaki dirantai pakai rantai gajah yang besar itu. Rantai gajah ini rantai untuk gajah. Untuk gajah itu kan buat rantai gajah. Karena ada sisa mungkin nggak dipakai kayak rantai kapal itu. Itu dicantolin kaki saya dipasung jadi tidur. Jadi kalau malam saya selesai show itu mulai saya dipasung kakinya. Mulai jam berapa kalau Bu Butet masih ingat? Mungkin ya jam 10-an malam deh. Jam 10 malam sampai pagi. Sampai pagi. Baru jam 6 baru. Pada saat dipasung malam itu 4 bulan 5 bulan. Itu 2 bulanan saya sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan selalu dirantai kalau selalu malam. Dirantai, iya. Kalau pipis? Pipisnya di ember. Pipisnya di ember. Di ember karena kan di situ nggak ada kamar mandi di karavan situ. Terus dari gitu kalau buang air saya di plastik. Di dalam plastik disiapin teman-teman apa menyiapkan diri sendiri? Iya, diambil sama teman-teman dikasih. Terus saya di situ. Ya itu saya merasa sakit hati banget, cuman kayak bukan dimanusiakan gitu ya. Nggak ada sama sekali kasih sayang buat saya, padahal kan saya dari kecil. Padahal nggak digaji. Iya, nggak digaji juga. Terus dari kecil saya juga tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Ya segalanya deh pokoknya. Oke, itu dirantai. Apakah pada saat ketahuan hamil dipukul juga? Dipukul saya. Ini masih ada tandanya. Oh, ini dipukul pakai apa ini? Pakai balok, pakai patok. Kalau sirkus kan tenda kan ada patoknya untuk ikat talinya di situ. Di ujung-ujung itu. Nah, saya pengen tahu kisah tahun 97 Komnas HAM pernah mendatangi, pernah mengungkap ada pelanggaran hak asasi manusia di situ. Nah, itu ceritanya apa itu? Itu laporan dari Vivi. Vivi itu kan dulu juga di sirkus. Kalau dari segi angkatan dulu mana dengan kalian? Di bawah. Jadi ya seangkatan juga tapi lebih muda. Lebih usianya. Muda. Oke. Nah itu Vivi itu kan setelah dia diikut sirkus juga sama seperti kita ya. Setelah Vivi mungkin sekitar umur 13 tahun, dia dipindah ke Taman Safari, stay di Taman Safari. Nah Vivi itu pernah kabur dari Taman Safari, terus 3 hari. Ini menurut ceritanya Vivi ya, dia tertangkap. Ya, ditangkap sama sapamnya Taman Safari. Oh ini namanya Vivi ya. Itu Vivi. Nah ditangkap. Setelah ditangkap itu katanya dia
dipukul, disetrum sampai Apanya yang disetrum? ya gimana ya saya sebut Enggak apa-apa, ceritain aja. vaginanya disetrum. Vaginanya disetrum. Kalau Ibu Lisa, Bu Butet pernah disetrum juga enggak? Saya pernah Apa yang disetrum? setrum badannya. Badannya Badan. kita kecil itu kan latihan buka baju ya. Oke. Anak-anak 4-5 tahun itu buka baju, ya itu badannya disetrum, susunya itu pentil. Susu disetrum. Ya pentil masih kecil-kecil kalau kita ya. Karena kan masih kecil-kecil tuh di strum itu. Dan itu bukan struman itu strumannya gajah. Dipakai buat kita Setrumnya ini. itu panjang itu ada sticknya. Terus Tahu itu yang untuk Yang biru orang ada mokong-mokong itu loh. ya panjang, Kejut, kecil putih. Kan tetap kaget orang Ya, itu. Terus kadang kalau tidur, biasa kan kita tidur dari jam 2 ke jam 4. Ya toh. Lah itu kalau kita telat bangun itu kakinya juga disetrumin biar gitu. bangun gitu. Tuh. Jangan sampai gak bangun nih, pasti kaget lah itu. Oke, ini jadi 97 sudah pernah diungkap oleh Komnas HAM. Ya. Itu ya. Bahwa ditemukan adanya eksploitasi, nah, nggak tahu gimana ceritanya panjang itu sampai Komnas HAM pun ke Taman Safari, sampai rame viral itu. Nah, karena saat itu mungkin kan kita keterbatasan ya ekonomi, kita nggak punya apa-apa, dan akhirnya kasus itu redam. Kita nggak tahu lagi udah. Semoga sekarang tidak redam. Amin. Kayak gitu ya. Teman-teman, seperti biasa, no viral, no justice, no viral, no justice. Saya tidak pernah membuat konten sampai merinding seperti dalam kasus ini karena ini bicara soal perbudakan. Jadi mereka ini sejak kecil hidup di Taman Safari, tidak menerima gaji, tidak pernah ketemu dengan keluarga, juga tidak sekolah. Tidak sekolah. Untung-untungan bisa baca tulis. Baca tulis ya. Jadi enggak pernah punya ijazah ya enggak. Tidak. KTP juga enggak punya. Akte kelahiran juga enggak punya. Semua Sampai tidak ada. sekarang pun masih belum Sampai punya. sekarang masih belum. Untungnya saya iso bahasa Indonesia tadi ngaku orang Indonesia saya iso. Jadi viralkan konten ini, kami ingin mengungkap kebenaran ini. Satu, supaya yang 60 teman-teman itu bisa bersatu, bisa kumpul untuk menyuarakan. Satu. Yang kedua, viralkan konten ini supaya mereka bisa ketemu dengan keluarganya masing-masing. Yang ketiga, saya ingin mengajak mereka ke Komisi 3 DPR RI. Kasus ini tidak boleh ditutup. Kasus ini harus dibuka. Ini adalah kasus kelam masa lalu, tetapi ini bukan dilakukan oleh negara, tapi ini dilakukan oleh pihak swasta. Yang mana swasta itu masih masih berdiri sampai sekarang. Taman Safari Indonesia. Baik itu yang di Bogor, di Prigen, di Bali. Jadi kalau kalian pernah nonton sirkus, kalian menikmati keindahan Taman Safari, jangan lupa bahwa itu dibangun juga dari keringat teman-teman kita, keringat mereka-mereka yang tidak pernah mendapatkan bayaran, tapi justru mendapatkan perlakuan kasar, penyiksaan, sampai tangannya cacat kayak gini, gosong sampai sekarang. Dan itu dialami sejak mereka kecil. Saya berharap konten ini akan viral dan bisa akhirnya duduk bersama dengan pihak pemerintah ikut membantu kewarganegaraan mereka, asal-usul mereka supaya jelas bagaimanapun sebenarnya mereka-mereka ini adalah warga negara Indonesia. Wakil Menteri HAM Mugianto memastikan bahwa ia akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia dalam waktu dekat. Setelah kami mendengar laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindak kekerasan. Kami akan melakukan secepatnya, ujar Mugianto. Ia menegaskan langkah ini harus segera diambil untuk memastikan tidak ada lagi praktik serupa yang terus berlangsung. Mugianto menyebutkan bahwa pemanggilan ini juga bertujuan untuk mengawal rekomendasi dari Komnas HAM yang hingga kini belum ditindaklanjuti oleh pihak Taman Safari Indonesia. Pengacara para korban Muhammad Soleh mengungkapkan bahwa salah satu kliennya, Vivi, sempat melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Mabes Polri sejak tahun 1997 dengan sangkaan pelanggaran pasal 277 KUHP tentang penghilangan asal-usul. Namun, kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.
Dulu Bu Vivi pernah melaporkan ke Mabes Polri tentang penghilangan asal-usul, tapi akhirnya SP3 dikeluarkan. Alasannya bukti tidak ada. Kata Soleh usai melaporkan kasus ini ke Kementerian HAM pada Selasa 15 April 2025. Kami bingung, karena dari 16 korban yang kami dampingi, hingga hari ini baru 5 orang yang berhasil menemukan orang tua mereka. Itu pun hasil usaha pribadi. Sementara 11 orang lainnya masih belum mengetahui siapa orang tua kandung mereka, tambahnya. Melihat hal itu, Mugianto menyadari bahwa tantangan hukum dalam kasus ini cukup berat, mengingat sebagian besar peristiwa terjadi di era 70-an hingga 80-an, sebelum adanya Undang-Undang HAM di Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hukum tetap bisa menjerat pelaku jika ditemukan unsur pidana. Kita sudah punya KUHP sejak Indonesia merdeka, jelas Mugianto.